Bahar yang sekarang nasihatin Bahar yang dulu gitu. Iya, iya. Cetak 1000 Bahar bin Smith seperti yang itu. Jadi contoh begini, saya pakai baju LV harga 130 juta. Tapi giliran saya pakai baju putih yang swallow yang harga 15.000, kok nggak dikomen? Oh, Habib Bahar mandi di jacuzzi, gitu kan? Tapi ketika saya mandi di kali kok nggak dikomen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Zoom in, saya hari ini betul-betul terhibur, bahagia karena berada di rumah atau singgasana tepatnya. Singgasana, kalau mau dibilang tokoh yang gak habis-habis, kontroversial, dicintai, dibenci, didoakan, dibanjiri hadiah, disayang. Pembawaan dari kecil, konon kata Umi seperti itu, Habib Bahar bin Smith. Ya, Sekarang difitnah juga. Oh, difitnah. Bukan hanya dicintai, banyak Difitnah, dihina, dicaci. dipenjara berkali-kali. Iya, dimaki. Dimaki. Tapi itu merupakan warisan. Warisan dari? Warisan ya. Kalau orang lain warisannya harta. Warisannya uang, berlian, emas, permata. Kalau kita orang, para habaib, warisannya kita dipenjara, dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Sebagaimana dulu Rasulullah pun difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi. Itulah warisannya kita. Jadi kan waktu itu Bunda, saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta bersama keluarga. Karena waktu itu kan di Jakarta banyak orang datang. Sebenarnya pengen sembunyi sih. Jadi ke Jakarta sebenarnya pengen sembunyi? Enggak, dari Jakarta ke sini tuh pengen sembunyi. Oh, dari Jakarta ke Bogor pengen sembunyi, ya, di tanah ini? Biar nggak didatangin oleh orang-orang. Terus? Sebab saya nggak suka mencari ketenaran, popularitas. Itu bukan saya punya tujuan. Saya lebih baik nggak dikenal orang, lebih enak. Adapun tujuan didirikannya pesantren, karena saya melihat banyak kan pesantren-pesantren sekarang itu biayanya mahal masuk. Oke. Sedangkan banyak daripada anak-anak yang butuh untuk pendidikan agama, yang dimana mereka tidak mampu, mereka kurang dalam urusan dunia untuk masuk pesantren. Untuk sekolah aja nggak mampu. Sehingga makanya saya bikin pesantren ini, saya bangun ini pesantren Bunda pakai darah, pakai air mata, pakai keringat, pakai benar-benar berjuang. Apa itu ikhtiyat? Ikhtiyat itu kehati-hatian saya. Saya berhati-hati, saya nggak mau. Jadi benar-benar saya bangun ini pesantren pakai keringat, darah, air mata. Dulu ini kan hutan, pohon-pohon. Oh, ini dulu hutan? Iya, hutan. Masya kayak karangan itu, pohon-pohon, banyak pisang-pisang. Saya babat, rumah saya dulu kayu di sini. Allah. Terus tempat anak-anak belajar itu dari kayu, tempat tidur dari bambu. Praktek seperti satu, praktek menjadi seorang muallim. Praktek mengajar. Jadi yang kakak kelas kita praktekin mereka bagaimana ngajar adiknya. Bagaimana mengajar ya. Sehingga di luar mereka terbiasa dengan mengajar. Dua, tatbik ada muhadhoroh. Muhadhoroh itu ceramah. Kita latih dia ceramah. Kalau acara ini ceramahnya bawanya ini hadisnya ini, ayatnya ini. Ketiga, munadhoroh. Munadhoroh itu kita latih dia untuk berdebat. Terus ada juga kayak bashul masail, membahas suatu masalah. Nanti kita masalah fikih apa yang harus dibahas. Nah di situ nanti semua santri yang khusus itu meluangkan, jadi mereka mengeluarkan apa pendapat-pendapat mereka yang mereka pelajari. Jadi tatbik langsung praktek, kita lebih banyak prakteknya sehingga
Makanya lebih baik sedikit tapi jadi semua. Daripada saya terima banyak kalau yang mau masuk ribuan. Karena kan di sini kan gratis, nggak bayar. Oh, ini gratis. Ya itu kan tujuan saya bikin, karena banyak pondok pesantren yang masuknya itu biaya mahal. Masya Allah. Itu pesan nasihat dari saya punya guru Abu Yazan Baharun. Beliau bilang, wahai Bahar, alim ma'alamta. Ajarilah apa-apa yang kamu tahu daripada ilmu. Adapun yang tidak kau tahu, jangan kau ajari. Dan ketika engkau diberikan pertanyaan yang tidak engkau tahu jawaban dari pertanyaan itu, maka jawablah aku tidak tahu atau Allah yang Maha Tahu. Banyak nasihat-nasihat seperti kalau ceramah jangan terlalu keras. Biasa aja kalau ceramah jangan sebut nama. Banyak, saya punya guru-guru sering nasihatin saya. Cuma memang sayanya aja yang bandel. Ya, jadi jangan ketika murid bandel, gurunya yang disalahin. Sama seperti begini, saya imam, bunda makmum, ya kan? Saya ruku, bunda udah sujud duluan. Yang salah siapa? Saya. Bunda kan? Bukan saya kan? Bukan. Imamnya bener kok ngajarinnya. Jangan muridnya yang makmumnya yang bandel. Salah, imamnya yang disalahin. Iya, nggak boleh begitu. Iya. Ayo Bahar yang sekarang nasihatin Bahar yang dulu gitu. Iya. Cetak 1000 Bahar bin Smith seperti yang itu. Dasar. Ya itulah. Karena kan masuk penjaranya kan bukan korupsi. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya bukan maling uang rakyat, saya bukan memperkosa, saya bukan maling, saya bukan narkoba. Saya masuk untuk membela agama. 2007 masuk ketika bulan Ramadan, kita udah minta baik-baik, diskotik tutup, nggak mau tutup. Kirim surat, nggak mau tutup juga. Ya akhirnya udah. Apa yang dilarang agama, itu Habib minta kepada masyarakat untuk ikutin karena dilarang sama agama. Jadi faktornya adalah membela agama Allah, bukan yang tadi itu. Ya, jadi enggak. Walaupun dari segi dari sisi agama benar, tapi dari sisi hukum negara kita salah. Jadi kalau saya orangnya kalau benar ya benar, salah ya salah. Ini cerutu nih, banyak banget nih cerutu. Iya, waktu di ruang besuk. Saya juga pengen, saya juga ini cerutu kan? Iya, ini cerutu. Ini cerutu macam-macam nih. Ini cerutu Kuba. Ini ada cerutu Kuba, ini cerutunya. Ada yang dari Kolombia. Ada dari Kolombia. Ini bisa-bisa berapa juta gitu satu batang saja nih? Ada yang 14 juta. Ada yang bayar 14 juta ya. Ada yang ini Partagas. Ini? Iya, ini dari Kuba. Ini Kohiba. Ini yang asli nih kalau ini gini. Ya, ini asli. Semuanya asli bener. Ada juga buatan Indonesia yang berapa gitu? Juga. Jadi mulai menyerutu sejak kapan, Habib? Hah? Mulai nyerutu sejak kapan? Ngikutin Abah kan suka nyigar, suka serutu. Jadi ini anak Abah bang. Datang udah nyaru, saya udah nyaru. Itu Habib udah nyaru Habib bang. Nyaru tutup muka, namanya kita udah nyaru tutup muka. Orang kenal, dibawa, dipaksa di atas panggung. Sampai di panggung, ulama-ulamanya minta, umat minta Habib Bahar ceramah, Habib Bahar ceramah. Ya umat yang minta, gimana? Gitu. Bukan kemauan saya mah nyaru. Udah pakai masker, udah pakai topi. Gitu. Iya, nyaru. Kalau di Hadramut itu dalam bahasa Arab, suma itu artinya kalung yang dari benang. Jadi dulu Habib Muhammad bin Ali ketika masih bayi, kalung benangnya itu jatuh. Dari orang yang lihat di belakang bilang ke ibunya beliau, Sumait. Maksudnya jatuh kalungnya itu. Nah, semenjak itulah beliau diberi gelar Sumait. Muhammad ibn Ali ibn Sumait.
Kan setiap habaib punya gelar. Gelar itu kan ada maksudnya ada nisbat penyandaran. Apa sebab apa kok diberi gelar itu? Sama kayak Ali Idrus. Kenapa diberi gelar Ali Idrus? Karena Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus, beliau terkenal. Ali Idrus kan artinya singa, macan. Terkenal dari Ali Idrus itu dari kata Aitrus, yang artinya berani, karena beliau orangnya berani. Sebenarnya saya ketawa ngeliat orang seperti itu. Oh, Habib Bahar tidak menunjukkan kesederhanaan sebagaimana kakeknya Rasulullah. Kan banyak yang ngomong begitu. Banyak. Ya, ini zuhud. Zuhud itu, Rasulullah itu zuhud. Orang banyak mengartikan zuhud. Zuhud itu bukan berarti pakai pakaian murah, bukan. Zuhud itu bukan berarti pakai pakaian yang 10.000, yang 15.000, yang 30.000. Zuhud itu bukan berarti pakai sarung yang 50.000. Zuhud itu bukan berarti pakai baju compang-camping. Enggak. Zuhud itu bukan seperti itu. Katanya gini, zuhud itu jika kau bisa beli Ferrari, engkau pakai Ferrari, engkau nggak pakai Ferrari, tapi engkau pilih misalnya apa yang lebih sedikit di bawahnya gitu. Walaupun engkau mampu, tapi engkau enggak pakai. Itu katanya zuhud begitu. Zuhud bukan seperti itu. Jadi apa dong? Zuhud itu mengosongkan hati dari dunia. Walaupun kau tempelkan dunia itu padamu. Mengkosongkan hati dari dunia. Jadi zuhud itu bukan dari penampilan. Zuhud itu bukan dari pakaian. Zuhud itu bukan dari gaya hidup. Tapi zuhud itu adalah ketika engkau meletakkan dunia di tanganmu. Atau yang lebih rendah lagi, letakkan dunia di bawah kakimu. Tetapi hatimu kosong dari dunia dan ada Allah di hatimu. Itu zuhud. Ada orang yang pakai pakaian lusuh, tapi hatinya penuh kecintaan kepada dunia. Wahai dunia, dunia di sini, wahai harta, wahai pangkat, wahai jabatan, wahai emas, permata, wahai wanita, layanilah orang-orang yang melayaniku. Berbaktilah kepada orang yang berbakti kepadaku. Kejarlah orang-orang yang mengejarku. Ya, ini kalau prinsip saya mengejar Allah sambil ngerangkak, dunia mengejar saya sambil berlari. Sebaliknya kata Allah, wahai dunia, orang-orang yang melayanimu, orang-orang yang berbakti kepadamu, sehingga lupa kepada aku, bikin hidup mereka susah. Namanya orang hasud itu ya, hasud atau orang benci, apapun kita mau lakukan itu salah. Kayak keledai ya, dinaikin di badan, ditenteng, diseret, di apa salah terus ya, Bib. Jadi contoh begini, saya pakai baju LV harga 130 juta. Tapi giliran saya pakai baju putih yang swallow, yang harga 15.000, kok gak dikomen? Oh, Habib Bahar mandi di jacuzzi. Gitu kan? Tapi ketika saya mandi di kali kok nggak dikomen. Oh, Habib Bahar makan di Senayan City VIP room. Oh, Habib Hasad. kasihan bersemangat yang susah begini. Kenapa kalau pas saya makan di warteg kok nggak dikomen? Gitu. Mending buat orang susah, orang miskin. Emang saya harus cerita? Emang harus ada di YouTube? Bagaimana saya memperhatikan orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim se-Indonesia? Harus. Kan harus saya cerita-cerita yang seperti itu. Setuju. Jadi biarlah orang mau bilang apa, terserah, saya nggak peduli. Kalau aku... Ya ini kalau saya kun nafsak. Jadilah dirimu sendiri. Keren. Bahar bin Smith ya inilah Bahar bin Smith. Apa adanya. Cintailah, sayangilah apa-apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langit. Rasulullah tidak bilang, cintailah hanya sesama muslim saja. Enggak. Cintailah hanya sesama manusia saja. Enggak. Tapi apa-apa yang ada di bumi. Mau sesama manusia, sesama muslim, mau sesama manusia, mau kepada hewan, mau kepada binatang, mau kepada tumbuhan. Kan Islam mengajarkan kasih sayang kepada hewan. Bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang kepada hewan? Contoh, fidzabah, di dalam penyembelihan. Itu kasih sayang itu. Yakni pisaunya harus tajam. Tajam, nggak boleh menyakiti dia. Harus tajam, agar dia tidak merasakan sakit. Ketika. Itu kan kasih sayang Islam. Ada
kita lagi lewat ada tumbuhan yang hidup, nggak boleh kita bikin dia mati. Jadi Islam mengajarkan kasih sayang jangan kepada manusia, kepada tumbuhan. Makanya saya suka tumbuh-tumbuhan. Di depannya banyak bunga-bunga, kadang saya nanam-nanam sendiri. Saya nggak butuh dicintai, saya nggak butuh dihormati. Karena tujuan saya bukan untuk dicintai. Kalau tujuan saya untuk dicintai oleh masyarakat, kalau tujuan saya untuk dicintai rakyat, berarti bukan karena Allah. Kalau tujuan saya untuk cari tenar, cari popularitas, berarti tujuan saya bukan Allah. Kalau tujuan saya agar orang hormat kepada saya sebagai cucu Nabi, saya ceramah, saya dakwah, berarti tujuan saya bukan Allah. Jadi, saya menjelaskan bagaimana kelembutan Nabi, adab Nabi, tapi tidak menghilangkan bagaimana ketegasan Nabi. Ada kan orang yang ketika ceramah yang dibawa cuma Nabi itu sopan, santun, akhlak, adab, bagaimana akhlak Nabi kepada orang Yahudi, tapi tidak membawa ketegasan Nabi. Sebaliknya, ada juga yang hanya bawa tegasnya Nabi. Nabi itu bakar masjid Diror, Nabi itu tegas, Nabi itu berperang, Nabi itu begini, tapi tidak membawa bagaimana adabnya Nabi, sopan santun Nabi, akhlak Nabi. Kalau saya enggak, dua-duanya saya bawa. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi, bagaimana dakwah, akhlak dan ilmu serta adab Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tawassut, di tengah. Di tengah.